Memproduksi film thriller punya kerumitan sendiri, karena itulah film thriller Indonesia tidak sebanyak film thriller luar negeri. Selain karena pasarnya tidak sebesar drama, pembuatannya pun juga sangat rumit. Meski begitu, bukan berarti kita tidak punya atau tidak bisa bikin film thriller. Anak bangsa kita mampu bikin film thriller, meskipun jumlahnya tidak sebanyak film drama atau film komedi. Maka dari itu, Detektif Yahya akan membahas 8 film thriller Indonesia yang sangat seru dan juga menegangkan. Tapi sebelum itu, ada baiknya teman-teman sekalian menekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video baru. Belenggu. Film Belenggu menceritakan tentang suatu kota kecil yang sedang dicekam ketakutan setelah terjadinya sebuah kasus pembunuhan, di mana pembunuhnya masih berkeliaran. Semua orang dicekam ketakutan dan saling mencurigai satu sama lain. Film ini berfokus pada sosok tokoh Elang, yaitu seorang pemuda yang mengalami gangguan jiwa yang sering kali dihantui dengan bayangan mengerikan tentang pembunuhan aneh yang melibatkan sesosok orang misterius yang mengenakan kostum kelinci. Pemuda tertutup itu merasa bahwa sosok bertopeng kelinci itulah kunci dari segalanya. Film ini menghadirkan beberapa artis ternama seperti Abimana Arya Satya, Melda Terin, Laudia Cynthia Bella, dan masih banyak lagi. Modus Anomali. Film ini berkisah tentang sebuah keluarga dengan 2 orang anak yang sedang berlibur di sebuah kabin di hutan. Kegiatan umum untuk sebuah keluarga yang suka bertamasya, namun kegiatan itu dikejutkan dengan kehadiran seorang tamu yang tak diundang. Sebelum menyadari apa yang terjadi, laki-laki kepala keluarga itu mendapati dirinya terpisah dari keluarganya. Lalu ketika dia menemukan beberapa jam alarm di hutan, dia harus berpacu dengan waktu jika ingin bertemu dengan keluarganya. Sementara itu di sana juga ada satu keluarga lain yang mungkin berkaitan dengan keanehan yang sedang dialaminya. Film ini sangat seru untuk ditonton karena film ini menampilkan plot twist yang kita semua tidak sangka-sangka setelah menonton filmnya. Naik Bus. Film thriller kali ini mengisahkan tentang perjalanan sebuah bus malam menuju Sampar, kota yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya dan dijaga ketat oleh tentara yang siaga melawan para militan pemberontakan. Semua yang menjadi penumpang punya tujuan masing-masing. Mereka semua berpikir kalau pada awalnya perjalanan itu cuma akan menjadi perjalanan menuju daerah konflik seperti biasa, tanpa disadari ada penyusup yang membawa pesan penting yang harus disampaikan ke Sampar. Pesan penting yang dibawa penyusup itu bisa mengakhiri konflik yang terjadi, tetapi kehadirannya membahayakan penumpang lainnya. Film ini sangat seru untuk ditonton karena menampilkan aksi yang cukup menegangkan, apalagi film ini memenangkan 6 Piala Citra di Festival Film Indonesia 2017, dan salah satunya menjadi film cerita panjang terbaik. Pengabdi Setan. Film ini merupakan film lawas tahun 1980-an yang melegenda sehingga menarik minat seorang Joko Anwar untuk membuat film ini. Film ini menjadi menegangkan bukan cuma karena setan yang ada di dalamnya, tapi juga karena penulisan cerita yang sangat baik. Teman-teman akan dibawa masuk ke dalam kehidupan keluarga itu, yang mana sang ibu adalah seorang pengabdi setan. Lalu anak-anaknya harus menanggung semuanya setelah kepergian sang ibu. Kepergian sang ibu menjadi awal dari sebuah teror yang mengerikan untuk mereka, terutama karena keterlibatan sang ibu ke dalam sekte pengabdi setan dan kemungkinan diambilnya anak bungsu di keluarga itu oleh sekte tersebut. Film ini menjadi salah satu dari daftar film Indonesia yang sukses go internasional dan judul Satan Slave. Rumah Darah. Film ini berkisah tentang sekelompok orang biasa yang tadinya hanya berniat untuk mengantar kepergian teman mereka ke bandara. Sampai kemudian mereka bertemu dengan Maya yang mengaku baru saja dirampok. Atas nama simpati, mereka mengajak Maya untuk pulang bersama. Dari sanalah semuanya berawal, ketika Maya mengajak mereka mampir di rumah keluarganya. Keluarga Maya bukan keluarga pada umumnya. Keanehan mulai tampak ketika mereka semua bersantap malam bersama. Satu demi satu pingsan, lalu semuanya harus menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Film ini sangat cocok buat teman-teman yang suka dengan film gore dan penuh darah, karena film ini juga menyajikan kengerian yang nyata.
Ratu Ilmu Hitam. Film ini bercerita tentang 3 orang sahabat, yakni Hanif, Anton, dan Jeffrey yang berkunjung ke panti asuhan tempat mereka dibesarkan untuk menengok Pak Bandi, yaitu pengasuh mereka yang sedang sakit. Mereka juga membawa para istri dan anak-anak mereka ke panti asuhan tersebut. Namun belum sehari tiba di rumah itu, muncul serangkaian teror yang mengancam nyawa mereka masing-masing. Hanif, Anton, dan Jeffrey seperti membuka kembali pintu masa kecil mereka yang kelam, mengingatkan mereka akan sosok Bu Mira, pengasuh panti yang tewas secara tragis di rumah itu. Film ini merupakan film adaptasi dari film horor legendaris yang sempat populer pada era 80-an dan dibintangi oleh mendiang Susanna. Film ini ditulis oleh Joko Anwar dan sutradarai oleh Kim Mustambul. Sebelum Iblis Menjemput. Film Sebelum Iblis Menjemput menceritakan kisah Alfi, yaitu seorang perempuan muda yang dihantui masa lalunya yang kelam. Ibunya wafat dengan serius, sementara ayahnya bernama Lesmana meninggalkannya untuk menikah kembali dengan seorang mantan artis bernama Laksmi. Alfi baru mengetahui bahwa ayahnya yang tadinya sangat kaya jatuh bangkrut dan sekarat dengan penyakit misterius ketika menjenguknya di rumah sakit. Lesmana meninggal dunia dengan cara yang tidak wajar. Alfi kemudian memutuskan untuk mendatangi villa yang kerap didatangi ayahnya untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi. Di tempat tersebut, serangkaian aksi yang melibatkan Alfi, Laksmi, dan Maya memberikan jawaban tentang Lesmana. Film ini disutradarai oleh Timo Cahyanto dan dibintangi oleh 2 aktris cantik ternama Indonesia, yakni Chelsea Islan dan Pevita Pierce. Perempuan Tanah Jahanam. Film Perempuan Tanah Jahanam menceritakan tentang keinginan Maya yang diperankan oleh Tara Basro dalam mengungkapkan misteri keluarganya. Hal itu bermula ketika Maya mengalami permasalahan, termasuk dalam pekerjaannya bersama dengan Dini yang diperankan oleh Marisa Anita. Masalah itu membuatnya ingin rehat sejenak dengan mengunjungi tanah leluhurnya. Melalui trailer terbarunya, Maya terlihat tidak mengenal betul keluarga atau desa leluhurnya. Dini sebagai teman menyoroti tentang orang tua yang meninggalkan harta ketika meninggal. Hingga pada suatu malam, Maya menemukan kenyataan rumit tentang masa lalu dan keluarganya yang membuat dirinya harus berjuang menyelamatkan hidupnya. Film ini ditulis dan sutradarai oleh sinias ternama Indonesia Joko Anwar. Joko Anwar mengatakan dirinya butuh waktu 10 tahun untuk mematangkan film tersebut. Nah, itu dia tadi 8 film thriller Indonesia yang sangat seru dan menegangkan. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa tinggalkan komen di bawah untuk request list film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video Detektif Yahya berikutnya.